Kalau tanaman yang diandalkan di daerah saya teman-teman itu yang paling utama itu cengkeh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Lama kita tidak berjumpa. Semoga kalian baik, sehat, selalu di bawah bimbingan Tuhan. Kembali lagi bersama saya Marsili di channel YouTube Baba Kapten. Bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan jangan lupa like untuk perkembangan channel ini selanjutnya teman-teman. Lama saya tidak upload video panjang teman-teman untuk menghibur kita semua karena kemarin saya uploadnya video reaction teman-teman. Tapi hari ini saya ingin membagi pengalaman, mengedukasikan kepada kaum muda pengalaman saya tentang hidup sebagai seorang petani teman-teman yang tiap harinya bekerja di kebun teman-teman. Wah, begitu banyak sih keuntungan menjadi seorang petani teman-teman. Hidup ini bukanlah pilihan tetapi sebuah perjalanan yang harus kita tempuh walaupun tertatih-tatih karena begitu banyak kendala teman-teman. Tetapi menjadi seorang petani itu begitu banyak keuntungan. Apa saja sih keuntungan menjadi seorang petani ini teman-teman? Saya hidupnya di desa teman-teman. Pasti punya banyak keunggulan menjadi petani di desa. 5 tahun saya bergelut di bidang pertanian. Saya ingin memberikan edukasi kepada kaum muda dan juga ingin berbagi pengalaman. Nanti bisa klik di kolom komentar jika ada reaction-reaction dari para penonton. Oke teman-teman, apa saja sih keunggulan menjadi seorang petani di desa? Petani di desa tentunya punya warisan tanah dari orang tua teman-teman. Itu sudah pasti teman-teman. Bagaimana cara kita mengelola tanah itu menjadi sumber ekonomi kita ke depannya teman-teman. Kalau di daerah saya ini, daerahnya sangat subur, curah hujannya bagus. Tanaman komoditi itu sangat cocok. Apa saja tanamannya itu pasti sangat cocok di sini teman-teman. Kalau tanaman yang diandalkan di daerah saya teman-teman itu yang paling utama itu cengkeh. Karena penghasilan dari cengkeh itu sangat memuaskan bagi para petani teman-teman. Karena itu cengkeh yang paling diutamakan. Yang kedua itu kemiri. Karena di sini daerahnya itu ada lereng, ada bukit, maka cocok untuk tanam kemiri. Kemiri ini hasilnya tiap tahun teman-teman, berbeda dengan cengkeh. Kalau cengkeh itu bisa saja 2-3 tahun sekali buah, sekali panen. Tapi kalau kemiri itu setiap tahun teman-teman. Sangat lumayan. Yang berikutnya tanaman di sini itu teman-teman kakao, tetapi di sini lagi musim kutu. Kakaonya itu tidak bagus teman-teman, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada juga vanili, pala, apalagi di yang sini. Tanaman musiman itu ya porang, jahe, lombok, jadi juga. Seperti tanaman hortikultura itu sangat cocok di sini teman-teman. Yang penting kita rajin saja teman-teman. Ada juga keuntungan sebagai petani di desa ini teman-teman, bisa punya hewan peliharaan. Kalau di sini yang paling diandalkan itu babi teman-teman. Setiap rumah tangga itu pasti punya babi peliharaan, minimal 2 atau 3 teman-teman. Tetapi belum ada di sini yang namanya ternak babi, artinya dalam skala besar teman-teman. Kalau dalam skala kecil mungkin sampai 6-7 ekor, tapi belum ada ternak yang bisa menghasilkan anakan. Stok anakannya itu selalu ada, belum ada itu di kampung saya teman-teman. Bahkan di daerah saya, di satu desa dengan desa tetangga dan 2 desa tetangga itu belum ada hewan ternak teman-teman. Hewan yang maksudnya dalam jumlah besar. Ada yang lewat di video yang lewat di beranda saya itu teman-teman, ini saya ingin berbagi pengalaman. Ada video keuntungan menjadi ternak kambing. Ini yang sangat memotivasi saya sekarang ini teman-teman. Akhirnya saya saat ini merubah konten saya dari konten reaction menjadi konten edukasi vlog harian, agar bisa berbagi pengalaman, kita bisa sharing lewat
kolom komentar teman-teman. Oke, yang menjadi motivasi saya adalah ternak kambing, karena itu sangat cocok di daerah sini teman-teman. Ternak kambing karena apalagi kita sudah ada beberapa indukan kambing, hanya tinggal memperbanyak indukan saja, memperbanyak. Dan juga kita masih belajar bagaimana cara mengelola pakan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang tahu, hanya kita belajar dari tutorial saja teman-teman. Ternak kambing, ternak ayam. Kalau ternak ayam kita masih berusaha, tetapi di sini karena kita kendala di modal teman-teman. Tetapi kita berusaha ternak dalam skala kecil. Kalau babi kita ya sudah jalani, tetapi dalam hanya beberapa ekor saja dalam skala kecil. Hanya bagian penggemukan saja teman-teman. Kita beli, kita pelihara berapa bulan baru kita jual lagi. Sebenarnya ya gampang-gampang susah menjadi seorang petani teman-teman. Bagi kaum muda, jangan gengsi menjadi seorang petani teman-teman, jangan gengsi menjadi petani. Intinya kita rajin. Semua pekerjaan itu ya orang bilang beda, tapi sebenarnya sama. Tujuan akhirnya itu menghasilkan uang. Bagaimana cara kita mengelola apa yang kita bisa untuk menghasilkan uang. Kita bisa membuat lapangan pekerjaan. Ya mungkin sejauh ini orang-orang pada bilang, tetapi ini hanya sekedar sharing pengalaman teman-teman. Walaupun kita belum membuat lapangan pekerjaan, mungkin kendalanya di modal, tetapi saya berjanji beberapa tahun ke depan ini, saya berjanji kepada diri saya sendiri, mungkin video ini hanya sebuah wadah aplikasi di dunia maya untuk men-sharing semua gagasan yang saya punya sebagai bahan refleksi untuk kedepannya teman-teman.